Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang bakteri. Tepatnya yaitu mempelajari perbedaan antara virus, sel prokariotik, dan juga sel eukariotik. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Baiklah, kita mulai saja. Suatu benda dapat dikategorikan ke dalam sel apabila memenuhi persyaratan struktur dasar sel. Persyaratan tersebut ada 4. Yang pertama yaitu suatu sel harus memiliki membran plasma. Yang kedua, suatu sel mutlak harus memiliki sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini terlarut zat-zat organik seperti protein, karbohidrat, lemak, dan zat-zat lainnya, baik itu zat-zat yang tergolong unsur makro maupun zat-zat yang tergolong unsur mikro. Kemudian suatu sel wajib memiliki materi genetik berupa DNA. DNA yang dimiliki oleh suatu sel dikemas dalam bentuk kromosom, sehingga DNA atau materi genetik yang dimiliki oleh suatu sel biasa dinamakan dengan kromosom. Selanjutnya, suatu sel harus memiliki ribosom. Nah, sekarang apabila kita bandingkan dengan virus, kalian tentu masih ingat bahwa struktur dasar suatu virus terdiri dari 2 bagian saja, yaitu yang pertama adalah kapsid, di mana kapsid terdiri dari molekul-molekul protein, dan yang kedua adalah materi genetik berupa DNA saja atau RNA saja. Dan materi genetik ini juga tidak dikemas dalam bentuk kromosom. Nah, melihat struktur virus yang seperti ini berarti virus tidak memenuhi persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu sel, karena tidak memiliki 4 macam struktur yang merupakan struktur dasar suatu sel. Dengan demikian, virus bukanlah sel, atau dinamakan dengan aseluler. Nah, sekarang marilah kita pelajari perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Karena keduanya ini merupakan sel, maka baik sel prokariotik maupun sel eukariotik memiliki 4 macam struktur dasar suatu sel, yaitu memiliki membran plasma, memiliki sitoplasma, memiliki materi genetik berupa DNA yang dikemas dalam bentuk kromosom, dan memiliki ribosom. Nah, sekarang mari kita identifikasi perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Dapat kalian lihat di sini bahwa kromosom yang dimiliki oleh sel prokariotik berbentuk sirkuler, artinya tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Sedangkan kromosom yang dimiliki oleh sel eukariotik berbentuk linier. Kemudian perbedaan yang kedua, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel prokariotik hanya 1. Sedangkan jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel eukariotik lebih dari 1. Perbedaan berikutnya yaitu kromosom pada sel eukariotik dibungkus lagi oleh membran inti atau membran nukleus. Nah, ini tidak kita jumpai pada sel prokariotik. Dan perbedaan berikutnya yaitu pada sel eukariotik terdapat organel bermembran lainnya, seperti mitokondria, kloroplas, badan Golgi, lisosom, dan lain-lain. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik terletak pada yang pertama, bentuk kromosomnya. Yang kedua, jumlah kromosomnya. Yang ketiga adalah ada tidaknya membran inti atau membran nukleus. Kemudian yang keempat yaitu keberadaan dari organel-organel bermembran lainnya. Nah, sekarang marilah kita berlatih menyelesaikan soal latihan. Perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik yang benar berikut ini adalah, nah silakan kalian pilih dengan mengingat kembali perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian yang kedua, virus bukanlah sel, karena suatu benda baru dapat dikategorikan sebagai suatu sel apabila memenuhi beberapa kelengkapan. Kelengkapan berikut yang tidak mutlak dimiliki oleh sel adalah apakah ribosom, apakah sitoplasma, apakah membran plasma, apakah membran nukleus, ataukah materi genetik berupa DNA. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.